Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين إخوة الإيمان أعزكم الله. Pembahasan kita pada risalah yang kedua. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga di halaman 19. Ats-tsalitsatu, permasalahan yang ketiga yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Setelah poin yang pertama, Allah memberi rizki, menciptakan dan tidak membiarkan kita begitu saja tetapi diutus utusan. Masalah yang kedua, Allah tidak redha disekutukan dengan sesuatu apapun, baik itu malaikat, nabi yang diutus, dan dalilnya adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid adalah untuk beribadah kepada Allah, maka jangan engkau menyembah apapun di dalamnya kepada selain Allah. Sekarang kita masuk pada masalah yang ketiga. Anna man ata'ar rasula wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang yang taat kepada Rasul, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun orang tersebut adalah karib kerabat, orang yang terdekat sekalipun dengannya. Jadi misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tentu beliau adalah utusan Allah. Lalu kemudian paman beliau yang menentang, memusuhi Abu Lahab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada loyalitas kepada Abu Lahab. Adapun hubungan dunia sebagai paman tetap, sebagai anggota keluarga tetap. Tetapi tidak lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan loyalitas kepada Abu Lahab, membenarkan apa yang dia lakukan, atau mengikuti apa yang dia mau yang melanggar ajaran-ajaran agama dan aturan-aturan syariat. Maka masalah yang ketiga ini, jadi setelah kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah dalam rangka untuk beribadah, mentaati para utusan. Kedua, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan siapapun. Yang ketiga, ini adalah permasalahan al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri. Ini adalah perkara yang sangat penting di dalam masalah agama. Ada yang namanya al-wala, diterjemahkan dengan loyalitas, al-bara, berlepas diri.
Syahadat yang kita baca itu terkandung wala dan bara. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar. Ini namanya berlepas diri kita. Gak ada yang diibadahi dengan hak. Ini namanya berlepas diri. Illallah, kecuali hanya Allah. Maka siapa orang yang beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, kita tidak membenarkannya. Kita tidak mengatakan hal itu boleh. Adapun itu ada, nggak bisa dipungkiri keberadaannya. Tetapi mengatakan itu boleh, mengatakan hal tersebut benar, kita nggak boleh. Itu bentuk konsekuensi dari berlepas diri. Itu juga yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau ikut-ikutan, saya enggak mau membenarkan, saya enggak mau berkata bahwa ini boleh, tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil sikap. Ini yang namanya al-bara. Kita loyal terhadap tauhid, maka kita wajib berlepas diri terhadap kesyirikan. Kita loyal mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah, maka kita menolak ajaran yang dibawa yang selain Rasul SAW. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan, kita berpegang teguh kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita mendukungnya, kita mengatakan itu benar, itu bentuk loyalitas. Dan kita berlepas diri dari yang selain itu. Itu sudah hal yang tidak bisa dihindari. Kalau kita beriman kepada Allah, pasti kita harus ingkar kepada yang selain Allah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 256 setelah ayatul kursi. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas mana yang kesesatan, mana yang petunjuk dan kebenaran. Siapa orang yang kufur terhadap taghut, ini berarti berlepas diri. Kufur itu asasnya ingkar. Asasnya kufur itu pengingkaran. Siapa orang yang mengingkari taghut, tidak membenarkannya, dia pun tidak beribadah kepada selain Allah, tapi dia juga mengingkari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah, tunduk taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka dia telah berpegang dengan tali ikatan yang kokoh, yang tidak akan pernah bisa terurai. Jadi ini masalah al-wala wal bara, perlu saya ulangi lagi. Masalah wala dan bara ini bukan buat-buatannya para ulama, bukan. Bukan bikin-bikinannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, bukan. Bukan buat-buatannya atau rekayasa yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Taimiyah, bukan. Memang ini datang dalam ayat Al-Quran. Maka di dalam masalah yang ketiga ini didatangkan dalil. Ayatnya cukup panjang. Di surat Al-Mujadilah pada ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Tidak akan engkau mendapati, engkau dimaksud sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya.
Maksudnya di sini Pak, tidak boleh mendukung kekufurannya, nggak boleh mendukung kemaksiatannya. Walaupun orang itu bapaknya, anaknya sendiri, saudaranya, keluarganya. Nggak mau, berlepas diri. Makanya para sahabat pada saat itu Pak, sampai dibuktikan oleh mereka loyalitasnya berpegang kepada Islam. Ketika perang Badar terjadi, itu sampai ada sebagian sahabat yang sudah masuk Islam, dia harus berhadapan langsung dengan pamannya sendiri Pak, yang ada dalam barisan musuh. Jadi di sini diuji nih. Ingat sekali lagi yang sedang kita sampaikan ini bicara tentang medan perang. Kalau nggak perang ya nggak begitu kondisinya. Jadi sampai ada sebagian kaum muslimin berada dalam barisannya para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah sini pasukannya Abu Jahal, itu ada pamannya sendiri. Dan dia harus berhadapan dengan pamannya sendiri. Medan perang loh. Artinya pada saat itu posisinya orang-orang Quraisy, status mereka disebut dengan kafir harbi. Kafir yang memerangi Pak, ya diperangi lagi deh kalau gitu. Kalau yang nggak memerangi ya enggak kan gitu. Kalau memang berdamai ya berdamai, tapi ini enggak. Jadi statusnya kafir harbi. Sudah enggak ada lagi tuh namanya hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Sebagian lagi ada anak ngelawan bapaknya sendiri Pak. Ingat, ini di medan perang. Kalau enggak di medan perang enggak boleh ini. Ya mau enggak mau, karena yang namanya di medan perang pilihannya dia yang membunuh atau dia yang dibunuh. Pilihannya hanya itu di medan perang. Jadi sampai ada sebagian para sahabat harus berhadapan sama orang tuanya sendiri, pamannya sendiri, anaknya sendiri, keluarganya sendiri. Disitulah diuji. Maka di sini ayat mereka tidak ada berkasih sayang. Maksudnya contohnya kalau tadi yang kita contohkan dalam medan perang. Kalau nggak dalam medan perang nggak Pak. Tetap anak dengan ayah boleh. Dengan keluarga, ibu dengan anaknya boleh. Kalau tadi yang kita contohkan dalam masalah medan perang. Maka tidak ada lagi kenal bapak, anak, saudara. Kalau sudah di barisannya orang kafir, ini ingat perangnya antara kaum muslimin dan orang kafir pada saat itu. Kalau tidak perang ya enggak. Tetap boleh berbuat baik dalam urusan dunia. Maka setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, di antara poin perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan. Lalu kemudian ibunya Asma bintu Abi Bakrin. Kalau ibunya, jadi ibundanya Aisyah radhiyallahu anha beda sama ibundanya Asma. Ini beda ibu, satu ayah beda ibu, sama-sama putrinya sahabat Abu Bakar. Kalau ibundanya Aisyah radhiyallahu anha ketika hijrah ke Madinah, dia ikut hijrah. Ummu Ruman, yang masuk Islam ikut hijrah. Tapi ini ibunya Asma belum masuk Islam. Ketika masa gencatan senjata, sebagian para ulama mengatakan akhirnya masuk Islam juga, sebagian lagi mengatakan tidak. Jadi informasinya terjadi perselisihan di antara para ulama tentang ibundanya Asma bintu Abi Bakar. Dia datang ke Madinah. Karena sedang gencatan senjata kan boleh saling berkunjung. Datanglah ibundanya Asma ke Madinah. Lalu kemudian datang ke rumahnya Asma. Ketika datang sampai di rumah Asma bingung nih. Saya boleh nggak ini ya menyambut ibu saya di rumah saya begini, boleh nggak tuh? Di orang di zaman dahulu Pak, apalagi di zaman Rasul masih hidup, tidak berani mengambil keputusan-keputusan hukum sendiri. Akhirnya Asma datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, Anda kan tahu ibu saya masih kafir Rasul. Dia datang menjaga hubungan dengan saya. Boleh nggak saya tetap menjaga hubungan dengannya dalam urusan dunia? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian sabdakan, siliha, sambunglah hubunganmu dengannya. Karena sedang nggak perang Pak. Jadi interaksi dalam urusan dunia boleh. Interaksi dalam urusan dunia boleh Pak. Berdagang,
berbisnis, bahkan termasuk hubungan lintas negara yang kita kenal sekarang dengan hubungan bilateral. Boleh. Boleh. Sama negeri-negeri kafir boleh. Bahkan penting untuk kita fahami. Tentu ini akan mengundang kontroversi nih. Bahkan berhubungan, menjalin hubungan urusan dunia dengan Yahudi boleh, Pak. Rasul SAW melakukan hal itu nggak, Pak? Ya, silakan baca sirahnya. Di Madinah, Nabi bikin perjanjian dengan orang Yahudi, perjanjian damai, termasuk boleh berjual, beli dan seterusnya, berinteraksi, hidup berdampingan bersamaan, selama mereka tidak melanggar perjanjian-perjanjiannya. Kan boleh. Jadi kalau seandainya ini bertanya tentang hukum syariat ya, beda lagi nanti kalau bicaranya tentang hukum ketetapan peraturan negara. Kalau ada orang bertanya misalnya, bolehkah Indonesia membuka jalur hubungan dengan Yahudi atau Israel secara syar'i, selama itu tidak merugikan kaum muslimin, selama itu tidak membuat kerugian bagi Islam, boleh. Boleh dalam hubungan-hubungan dunia, termasuk keamanan dan seterusnya, boleh, Pak. Asalkan, itu tadi ada catatan-catatannya, tidak merugikan Islam, tidak merugikan kaum muslimin. Kalau memang itu dipandang merugikan, ya nggak usah. Kalau dipandang hal itu merugikan, ya nggak usah. Jadi ini perkara-perkara dunia biasa saja. Nah justru yang nggak boleh itu, Pak, itu kan kadang kita nih keras bukan pada tempatnya. Hubungan bilateral dengan Israel jangan dan seterusnya. Padahal tadi dalam pertimbangan syariat, kalau memang diperlukan silahkan, selama tidak merugikan. Itu tadi pandangan syariat. Nah, giliran untuk urusan itu ditentang, Pak. Namun kebiasaan tradisinya kaum Yahudi malah kita kerjain. Malah kita katakan itu boleh. Malah kita katakan itu benar. Malah kemudian dikerjakan. Malah kemudian dilakukan. Ini kan aneh. Ya, jadi walaupun itu anaknya, keluarganya sekalipun tidak boleh. Mereka itu adalah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah keimanan, maksudnya para sahabat. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka itulah Hizbullah, golongan Allah. Perhatikan ini. Yang disebut di dalam ayat ini Hizbullah ini bukan satu nama organisasi, bukan nama faksi, bukan. Setiap orang, ini jangan salah paham, ini yang disebut di dalam ayat bukan Hizbullah yang banyak beredar di berita lain itu. Ya. Yang mana Libanon itu ya, Hasan Nasrullah itu bukan itu. Jadi ini bukan nama faksi, bukan nama organisasi, bukan. Tapi Hizbullah ini maksudnya setiap orang yang loyal, setiap orang muslim yang loyal kepada Allah dan Rasulnya, yang berlepas diri dari berbagai macam hal yang dibenci oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Mereka itulah yang disebut golongannya Allah, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam Hizbullah, bukan Hizbullah yang faksi tadi, bukan. Kita mau diaku oleh Allah sebagai bagian daripada golongan Allah, kita wajib loyal terhadap ajaran agama Islam. Cuman kan tidak mudah hari ini orang yang berusaha loyal kepada ajaran agamanya seringkali dituduh yang miring-miring lah, tuduhannya yang jelek-jelek, yang buruk. Padahal harus, Pak, perintah Allah ini. Di antaranya misalnya, lagi-lagi ini permasalahan kalau bicara pandangan manusia, Pak, pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Namanya pandangan manusia. Makanya sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala katakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kita ngejar keridhaan manusia, itu tujuan yang tak pernah bisa dicapai, Pak. Semua orang setuju sama kita, semua orang sepakat sama kita, nggak bisa, Pak. Ada aja, kadang di rumah aja istri gak sepakat sama kita.
Begitu, walaupun sepaket. Kita sama istri kan sepaket Pak, tapi kadang enggak sepakat. Seragaman sih seragaman. Kalau lagi kondangan kadang seragaman, sepaket. Nyampe di sono enggak sepakat, kita doyan yang ini, dia doyan yang lain, kan gitu. Ini bukan ngiklan juga, bukan, itu lain lagi yang itu, yang ada kata-kata sepakatnya ada di depannya, saya enggak sebutkan itu. Jadi istilahnya begitu. Nah, kita ini diperintah oleh Allah harus loyal, Pak. Maksudnya loyal tuh begini nih, sederhananya gini. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kesyirikan itu benar, Pak. Nggak boleh, Pak. Dia ada, kita nggak bisa pungkiri. Makanya bedakan antara mengakui keberadaan dengan membenarkan. Dua hal yang berbeda. Saya ditanya misalnya, orang kafir itu ada? Ada. Orang musyrik itu ada? Ada. Orang yang berbuat kejahatan? Ada. Tapi saya tidak membenarkan dan meridhai itu. Di sini ada dua hal penting yang harus kita faham, Pak. Karena orang seringkali rancu begini. Kalau itu ada, kalau Allah kehendaki sesuatu itu ada, sebagian orang beranggapan berarti sesuatu itu diridhai oleh Allah. Nah, ini kesalahannya di sini nih, Pak. Oleh karena itu para ulama memberikan guidance. Guidance-nya sederhana dan insya Allah kita mudah memahaminya. Yang namanya kehendak Allah itu ada dua macam. Pertama yang disebut dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu clue-nya gampang. Allah kehendaki ada, Pak. Itu namanya iradah kauniyah. Allah kehendaki apa? Ada. Itu clue-nya itu iradah kauniyah. Fir'aun ada, Namrud ada, Abu Jahal ada. Anda ridha? Tidak. Ini namanya iradah kauniyah. Yang kedua disebut iradah syar'iyah. Kehendak Allah syar'i. Ciri-cirinya apa? Ada perintah. Ada pernyataan langsung dari Allah Rabbul Alamin bahwa Allah meridhai. Misalnya contoh, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Pertanyaannya, Pak, semua orang taubat semua enggak? Enggak. Berarti ada yang enggak mau taubat dong? Ada. Yang enggak mau taubat ada, tapi Allah enggak ridha. Mereka yang bertaubat ada dan Allah ridhai. Itu harus kita bedakan itu. Para nabi dan para rasul ada dan Allah ridhai. Fir'aun, Namrud, Abu Jahal ada tapi Allah tidak meridhai. Karena yang ini iradah syar'iyah, yang ini iradah kauniyah. Dari sini kita bisa lepas dari kebingungan, Pak. Sebab ada orang mulai begini. Loh, hewan babi kan ada? Ya ada. Kenapa diharamkan? Dia menganggap bahwa sesuatu yang ada, Allah kehendaki ada, mestinya jangan diharamin. Ini aneh ini aneh. Nyatanya kan bukan cuma daging babi yang ada, hewan babi ada, hewan anjing juga ada. Hewan-hewan sebagian yang lain yang diharamkan, kodok juga ada. Kita nggak boleh makan kodok dan seterusnya kan. Jadi keberadaannya itu adalah sebagai ujian buat kita. Bukan berarti kita setuju, kita ridha, kita mengiyakan, membenarkan. Nah sekarang ini konsep yang ketiga ini, al-wala wal bara ini mau dirusak, Pak. Mau dirusak. Sehingga ketika kita mengatakan A tidak benar, kekufuran enggak benar, kita dianggap intoleran. Saya ingin tekankan di sini agar kita paham konsep toleransi itu mengakui keberadaan. Itu konsep toleransi, Pak. Bukan membenarkan. Orang telah salah memahami konsep toleransi. Ayo kita uji pakai konstitusi juga. Ayo, Pak. Mengakui keberadaan, bukan membenarkan. Oh, ini juga benar, ini juga benar, ini juga benar.
Ayo silakan buka deh konstitusi undang-undang dasar. Negara memberikan peluang kan semua warga negaranya beribadah sesuai dengan keyakinan agama dan keyakinan apa? Kepercayaan masing-masing kan tuh. Berarti keberadaannya silahkan. Tapi saling membenarkan satu sama lain tidak. Namanya masing-masing kan berarti mempunyai keyakinan sendiri-sendiri yang jelas berbeda dengan keyakinan yang lain. Bahkan bisa jadi saling menyalahkan dari sisi keyakinan. Saya yang benar, Anda yang salah. Tapi keberadaannya harus diakui. Artinya nggak bisa dong hilang, Pak. Apa Anda mau menghilangkan semua orang kufur dari muka bumi? Tidak bisa. Apa kita ingin menyapu bersih semua hewan babi yang ada di muka bumi? Tak bisa, Pak. Ini orang sering nggak bisa bedainnya di sini. Saya kadang suka merenung ya. Ini sudah tahun 2023, Pak. Saya kira kerancuannya itu makin naik lebih bagus gitu. Nyata nggak sama aja kayak dulu. Saya termasuk yang mengikuti perkembangan pemikiran seperti ini. Dahulu ketika jaringan Islam liberal hanya sebuah komunitas, Pak. Komunitas, saya ulangi komunitas, Pak. Ormas bukan. Komunitas, mereka bisa punya website, Pak. Zaman itu internet belum semaju sekarang, bahkan komputer pun masih pakai monitor tabung, pakai disket. Itu mereka sudah punya website, bayangkan. Dan saya ngikutin itu. Saya kira kerancuannya itu sekarang mulai lebih canggih gitu, lebih syubhatnya lebih kuat. Ternyata enggak, lebih sama aja. Jadi menganggap sesuatu asal ada, Allah ridha. Ini kan keliru ini. Kalau begitu rumusnya Pak, rusak nanti. Berarti nanti Fir'aun Allah ridhoi, kan gitu. Kalau pakai konsep tadi. Berarti Fir'aun Allah ridhoi, kemudian berarti Namrud Allah ridhoi, kaumnya Nabi Lut Allah ridhoi. Nah, kita lagi digiring ke arah sana tuh. Makanya kemudian muncul kan tadi penyimpangan-penyimpangan, minta supaya dibenarkan. Oh benar, nggak apa-apa dia. Padahal konstitusi kita sudah memberikan itu rambu-rambu. Di dalam ranah internal setiap orang beragama Islam, kita boleh membicarakan tentang keyakinan kita yang pasti akan berbeda dengan keyakinan agama lain. Itu udah otomatis, sebagaimana mereka juga akan membicarakan satu keyakinan yang mereka yakini yang otomatis juga akan berbeda dengan yang lain. Udah otomatis itu, nggak bisa enggak, Pak. Sudah otomatis. Namun bicara keberadaan, eksistensi sebagai manusia dan seterusnya, itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Maka pergaulan sebagai manusia, pergaulan sebagai tetangga, pergaulan sebagai sesama pekerja, walaupun dia berbeda agama, semua sama. Dari sisi dia misalnya sama-sama pekerja, sama-sama dia sebagai warga negara misalnya, silahkan aja dia sama. Misalnya begini, Pak. Ada orang Islam, lalu ada orang non-Muslim. Mereka secara konstitusi mereka berhak maju nggak untuk mencalonkan diri, Pak? Secara konstitusi berhak, kita katakan berhak mereka maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau semisalnya. Tetapi kaum muslimin, Pak, secara keyakinan, akidah, iman, tauhid, boleh dong secara keyakinan kita katakan kita pilih yang sama-sama seakidah. Adapun mencalonkan ya silahkan aja kita, karena itu hak konstitusi. Lah yang uniknya, Pak, yang orang Islam kok enggak boleh ngomong begitu, kan aneh nih. Saya kadang jadi berpikir sebenarnya yang intoleran siapa ya? Boleh dong saya sebagai muslim mempunyai keyakinan tadi agama dan kepercayaan masing-masing, dan ini kepercayaan saya, ini iman saya, ini akidah saya, ini tauhid saya, pilih dong yang muslim. Saya sampaikan begitu. Tapi kemudian misalnya, Pak, ada orang Islam juga, misalnya ada orang Islam juga, lalu kemudian dia tidak memilih yang muslim juga, tapi dia milih yang non muslim dengan alasan itu hak konstitusinya. Secara konstitusi saya nggak bisa nyalain dia. Tapi sebagai sesama muslim saya kasih nasihat dong ke dia.
Ini ajaran agama begini. Ini bukan berarti bahwa memaksakan kehendak, nggak ada. Memaksakan kehendak nggak ada. Sebab ini memang tema ini bukan tema dari saya. Pas memang kitabnya pas poin ketiga. Dan ini biasanya hari ini Pak, tema-tema yang seperti ini diistilahkan dengan tema tepi jurang. Ternyata kajian pun dapatnya tema tepi jurang saya ini. Jadi saya harus jelaskan begitu Pak. Jadi kalau bicara hak konstitusi, siapapun silahkan mencalonkan sebagai A, sebagai B, sebagai kepala daerah, legislatif. Nggak ada yang larang, hak konstitusi itu namanya. Semua punya hak. Tapi kan tadi sebagai iman, tauhid saya sebagai muslim, saya sampaikan dong, saya nasihatkan kepada semua muslim. Bukan menjatuhkan si A, si B, si C yang bukan orang Islam itu dalam pencalonannya. Bukan itu urusannya. Enggak itu. Bukan itu, kita jangan kegiring Pak, jangan tergiring. Makanya awal mula dari opini, agama ini nggak pakai opini masalahnya. Rumusnya bukan menurut pandangan si A, si B atau pandangan orang banyak. Bukan, agama ini pun tidak dibangun atas dasar like or dislike. Suka atau tidak suka, nggak dibangun atas dasar itu, bukan. Ini dalil, makanya saya lagi jelasin dalil, jangan dibawa-bawa ini ke tadi yang nuansa-nuansa lain ini. Bahaya nih nanti kalau ditafsiri dengan tafsir yang lain, wah ini kok mengajak ini kan saya enggak. Saya cuma cerita secara akidah, secara iman, secara tauhid, saya nasihatkan dong. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Sampai di situ selesai tugas saya, Pak. Tidak ada yang namanya jangankan secara individu dai, MUI saja, Pak. Sebagai sebuah lembaga itu nggak punya Pak hak paksa kepada orang, nggak ada. Cuman fatwa, menghimbau, menasehatkan. Jangan terus kemudian setiap kita permasalahan membahas urusan akidah, iman, tauhid dibawa terus kepada ranah-ranah yang pinggir-pinggir jurang tadi, jangan. Ini bukunya udah ada lama, jauh sebelum dekat-dekat tahun 2024 Pak. Jadi tidak ada hubungan, tolong jangan dikait-kaitkan ini, tidak ada. Tapi sebagai muslim, sebagai mukmin, kan saya menasehatkan, orang mau ikut alhamdulillah, orang enggak, saya tidak punya kepentingan praktis apa-apa, enggak. Saya juga enggak nyalon juga enggak. Saya juga tidak terdaftar di dalam salah satu ormas tertentu, enggak. Ini masalah loyalitas, kita bicara loyal. Jadi enggak ada di sini yang dibohong-bohongi, dipengaruh-pengaruhi pakai ayat, nggak ada ya Pak, nggak ada di sini. Anda silahkan baca sendiri bukunya, renungkan, pahami. Termasuk kita tidak boleh mengikuti dan membenarkan perayaan selain kaum muslimin. Itu konsepnya Pak. Kalau ada orang kemudian melanggar, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah. Saya nggak bisa maksa dia untuk, kamu jangan, kamu awas kamu. Kalau kamu begitu nanti saya begini, nggak bisa Pak. Dakwah nasihat ini. Jadi ini ranahnya dakwah nasihat. Tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada perayaan selain kaum muslimin. Tidak boleh kita ikut partisipasi, ikut hadir, tidak boleh. Itu bagian daripada loyalitas kita. Kok ada yang melanggar dan seterusnya, itu hukum syar'i nanti yang bicara hukum syar'i, hukum syariat di hadapan Allah. Kok dia mungkin karena belum tahu atau kebawa ikut-ikutan dia bertobat, Allah terima. Allah terima. Tapi kewajiban para dai mengetahui kebenaran, dia sampaikan sebagaimana dia datang. Sudah sampai di situ saja selesai. Jadi bukan hak kami untuk menghukum orang, menghakimi si fulan dengan kemudian dia dihukum, dan nggak ada hak paksa di situ, tidak ada. Tapi ketika bicara tentang loyalitas, nah ini mulai dikikis nih, Pak. Anda bisa bayangkan kan kalau para sahabat saja sampai harus bertemu dengan ayahnya, pamannya di medan perang dan seterusnya. Yang mereka ya mau tidak mau, karena memang itu tadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Engkau tidak dapati orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah hari akhir, mencintai, berkasih sayang kepada mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Maksudnya tegas secara keyakinan, akidah, iman, tauhid. Hubungan berinteraksi sebagai tetangga, sebagai teman kerja, sebagai kolega dan seterusnya. Kita wajib tetap berbuat baik dalam berinteraksi dengan mereka. Tidak boleh kita pun melanggar hak-hak mereka. Harta mereka kita rampas, nggak boleh. Kehormatan mereka kita rusak tanpa ada sebab yang syar'i, tidak boleh.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.